وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Jemaah salat khusyuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini, pada detik ini, kita berkumpul di tempat yang mulia dan dimuliakan Allah ini dengan hati yang penuh keikhlasan, dengan jiwa yang penuh pengharapan, dan dengan semangat yang membuncah di dalam dada, hanya untuk mengagungkan kebesaran Allah serta menyaksikan salah satu dari tanda kekuasaan dan keagungannya. Kita di sini merasakan kebahagiaan yang tiada tara, karena Allah membukakan hati kita untuk melaksanakan salah satu dari sunnah Rasulullah, untuk menjadi bagian dari jutaan umat muslim yang ingin menjadikan momen yang jarang terjadi ini dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat khusyuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gerhana matahari adalah ayat kauniyah untuk menunjukkan kebesaran Allah, dan dalam setiap ayat yang Allah turunkan, baik ayat Qur'aniyah yang berupa untaian kata yang kita baca dalam Al-Quran, maupun ayat kauniyah yang kita saksikan dalam keindahan alam, Allah menginginkan kita mentadabburi dan mengambil ibrah serta pelajaran dari hal-hal tersebut. Maka apakah kiranya ibrah atau pelajaran dari peristiwa gerhana matahari? Hadirin rahimakumullah, yang pertama, Allah ingin menunjukkan keagungan serta kekuasaannya yang tiada terbatas. Bayangkanlah bahwa matahari, bulan, bumi, dan benda-benda langit yang berjumlah miliaran, semuanya ada dalam genggamannya, semua ada dalam keteraturan yang diciptakan. Dan lebih dari itu semua, semuanya tunduk, bersujud, dan memuji namanya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarallaha haqqa qadrihi wal ardu jami'a qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati tawiyatun yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Dan manusia tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Surah As-Zumar ayat 69. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, Allah ingin melihat manakah hamba Allah yang taat dengan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan manakah hamba yang hanya mencari kesenangan dan kepuasan hatinya. Jika pada hari ini kita melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita adalah pengikut Nabi yang sebenarnya. Namun jika dalam peristiwa ini kita hanya sibuk mencari sudut yang paling ideal untuk bisa melihat gerhana matahari, berarti kita hanya ingin mencari kepuasan diri. Hadirin rahimakumullah, dengan ibadah gerhana yang kita laksanakan pada hari ini, kita berdoa semoga Allah mengumpulkan kita berada bersama baginda Nabi Muhammad SAW, bersama para sahabat dan orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i
Barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti ia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jamaah salat kusuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari peristiwa gerhana matahari ini adalah menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan salat duha ini, insyaallah pada hari ini kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang dilandasi rasa kekaguman serta kekuasaannya yang tidak terbatas atas keaturan alam yang Dia ciptakan tanpa cacat dan celah. Cinta yang dilandasi ketaatan kepada Zat yang Maha Agung yang mampu menimpakan bencana kepada siapa saja yang ingkar dalam sekejap mata. Cinta yang dilandasi keinginan untuk menjadi hamba yang selalu berharap berada bersama orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan, yang menjadikan setiap detik kehidupannya sebagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah mengikrarkan dengan sepenuh keyakinan kita bahwa sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita semuanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, yang keempat yaitu untuk menguji manusia. Apakah di antara mereka masih ada yang menimbun sisa-sisa kejahilian dalam hatinya hingga mencapai mempercayai hal-hal yang mistis dan mengaitkannya dengan gerhana matahari. Jauh-jauh dari Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita bahwa gerhana matahari tidak terjadi karena kematian atau kelahiran orang yang agung. Gerhana adalah murni tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah peristiwa yang Allah jadikan sebagai bukti keagungannya justru kita kaitkan dengan kekuatan-kekuatan mistis yang tidak jelas dapat logika dan penalarannya. Dahulu beberapa orang sahabat pun pernah melakukan kesalahan tersebut. Ketika putra Nabi Allah Muhammad SAW bernama Ibrahim meninggal di usia 18 bulan dan berbarengan dengan peristiwa gerhana matahari, sebagian kaum muslimin menyangka bahwa gerhana matahari terjadi karena meninggalnya putra Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pun segera berkhutbah dan menjelaskan bahwa kepercayaan itu tidak benar. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syamsa wal qamar la yankasifan li mauti ahadin wa la li hayati. Wa idza ra'aytum fasallu wa Allah." Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan tidak terjadi karena kematian atau lahirnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana tersebut, maka sholat dan berdoa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jamaah sholat kusuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang terakhir yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa gerhana ini adalah menjadikannya sebagai momentum untuk bertaubat dan meminta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang selalu berbuat salah dan melakukan dosa. Sudah tidak terhitung dosa yang kita lakukan. Seandainya dosa itu berbau busuk, pastilah tidak ada satu orang pun yang mau mendekati kita. Begitu ungkapan salah seorang ulama salaf, maka solusi dari dosa yang kita lakukan adalah melakukan taubat